history of the world. On August 14, 1945, Japan declared defeat to the Allies due to the tragic bombing of two of its vital cities. Bung Saleh! Ada apa, Bung? Bung Saleh, kita telah kalah dari sekutu. Kita harus segera mengumumkan kemerdekaan. Segera mengumumkan berita ini pada yang lain. Berita bagus. Segera saya sampaikan berita ini kepada teman-teman. Baik. Terima kasih atas informasinya, Bu Syahrir. Amanat Bung Syahrir tersampaikan dengan baik. Di tengah geloran malam yang mencekam, para pemuda berteriak lantang, mendesak kemerdekaan tanpa syarat. Namun, suara mereka tertahan, tertiup angin kebijaksanaan Bung Karno dan Hatta yang masih menimbang waktu. Bung, proklamasi kemerdekaan harus segera kita selenggarakan. Jepang telah menyerah pada sekutu. Apakah tidak terlalu terburu-buru, Bung, bila kita selenggarakan saat ini? Betul. Sebaiknya kita mempersudah PPKI. Ya, lebih baik kita segera adakan pertemuan dengan PPKI terlebih dahulu, Bung. Bagaimana bisa begitu, Bung? Kemerdekaan ini kita raih dengan tangan sendiri, bukan bantuan dari Jepang. Betul. Ini berkat usaha kita semua. Mengapa harus ada persetujuan dari PPKI? Segera umumkan kemerdekaan bangsa ini. Setuju? 15 Agustus 1945, di tengah malam yang sunyi di Rengas Dengklok, para pemuda berkumpul dengan bara semangat menyala di dada, berdiskusi dan merancang taktik penuh keberanian agar golongan tua segera menggenggam nyala api kemerdekaan dan memproklamasikan nasib bangsa yang terlalu lama dirantai penjajahan. Kita tidak boleh tinggal diam saja, Bung. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Betul, Bung. Kita harus segera cepat. Bung Karno dan Bung Hatta harus segera kita amankan, agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Setuju. Kita sementara bawa ke sini untuk mengamankan. Pada pukul 4 dini hari 16 Agustus 1945, para pemuda dengan nyala semangat revolusi mendatangi Bung Karno. Dengan taktik berani, mereka membawa Ibu Fatmawati dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok demi mendesak lahirnya proklamasi yang tak dapat lagi ditunda. Bung Karno, situasi Batavia tidak aman. Pasukan Jepang telah mengancam keselamatan rakyat. Kita harus mengamankan diri. Sesampainya di Rengas Dengklok, para pemuda tak henti mendesak Soekarno dan Hatta, menuntut agar proklamasi segera dirumuskan dan diumumkan. Di tengah ketegangan yang memuncak antara dua generasi pejuang, Ahmad Soebardjo tampil sebagai jembatan harapan, meyakinkan golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dikumandangkan. Namun, Bung Karno dan Bung Hatta harus segera dikembalikan ke Batavia. Soekarno dan Hatta dijemput untuk kembali ke Batavia dan berkumpul di rumah Laksamana Tadashi Maeda, kediaman yang dianggap aman untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan karena memiliki hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang yang lebih radikal. Laksamana Maeda merupakan seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang memiliki simpati terhadap Indonesia karena penjajahan Jepang yang sangat keji. Jasanya sangat berharga karena membantu berlangsungnya perumusan proklamasi.